Salam Horas, salam jumpa kembali saudaraku, apa kabar? Sehat selalu ya, dan selalu tetap memberikan waktu, hati, pikiran untuk mendengarkan firman Tuhan di renungan kita pada hari ini. Baiklah, Manginang, sebelum kita melanjutkan aktivitas kita terlebih dahulu berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Amanginang yang dikasihi Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada hari ini tertulis dalam kitab Nabi Yehezkiel pasal 34 ayat 22, dikatakan demikian. Maka aku akan menolong domba-dombaku supaya mereka jangan lagi menjadi mangsa, dan aku akan menjadi hakim di antara domba dengan domba. Demikian firman Tuhan. Saudaraku, mendengarkan nubuatan ini di tengah penderitaan, di tengah ketidakpastian, di tengah hidup yang hampir-hampir berputus asa. Siapa yang tidak bersuka cita? Allah sendiri berfirman melalui Yehezkiel, aku akan menolong domba-dombaku. Sangat luar biasa. Menolong dalam arti bukan hanya memberikan penghiburan, tidak, tetapi dia langsung bertindak untuk memberikan pembebasan, untuk memberikan keselamatan, untuk memberikan pertolongan itu, sehingga mereka jangan lagi menjadi mangsa. Sebagaimana kita tahu umat Israel pada waktu itu mereka berada di dalam pembuangan karena Tuhan menghukum. Mereka menjadi mangsa dari bangsa-bangsa lain. Nah, dalam hal inilah kasih Tuhan itu begitu besar, membebaskan mereka, menyelamatkan mereka, menolong mereka, sehingga mereka terbebas dan tidak lagi mau mereka menjadi mangsa dari bangsa-bangsa lain. Dan dia akan menjadi hakim di antara domba dengan domba. Kita tahu hakim itu adalah untuk memutuskan perkara apakah seseorang itu bersalah atau tidak. Itu adalah tugas dari seorang hakim. Nah, sebagai hakim Allah itu bertindak adil, dan disinilah Allah menghendaki supaya umat yang dia tolong, kita yang sudah diberikan kebebasan pertolongan itu, supaya perilaku kita itu jangan jatuh lagi ke dalam dosa kejahatan, sama seperti umat Israel. Karena Allah itu sendiri bertindak sebagai hakim yang nanti bisa memutus apakah perilaku kita itu jahat atau tidak. Kalau kita jahat berarti pasti akan dihukum lagi. Tetapi kalau tidak, kita akan memperoleh kehidupan. Itulah firman Tuhan, saudaraku, yang mengingatkan kita supaya kita selalu tetap bersama dengan Dia dan bersyukur kepada Dia. Karena pertolongannya, karena kasihnya kepada kita yang sangat luar biasa. Kasih Tuhan itu hebat kepada kita, ya, kesetiaannya untuk selama-lamanya. Dia datang memperhatikan, menolong, dan meluputkan kita dari berbagai mara bahaya. Siapa yang tidak bersuka cita? Oleh karena itu, marilah kita bangkit kembali dan maulah kita ditolong oleh Tuhan. Dan kita tidak mau lagi menjadi mangsa dari iblis, dari dosa, dari kejahatan di dunia ini. Tetapi kita hidup bersama dengan Dia. Karena Tuhan itu penuh dengan kasih. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bersukacitalah ya. Bersukacitalah, Tuhan itu datang inisiatif sendiri. Di dalam Yesus Kristus Dia memberi pertolongan kepada kita. Ketika kita lemah, kita dikuatkan. Ketika kita terpuruk, kita diangkat kembali dari keterpurukan itu dan memberikan kita sukacita yang berlimpah. Kiranya Tuhan Yesus memberkati, menjagai, memelihara kehidupan kita senantiasa. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa Engkau hadir memberi pertolongan kepada kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Ya Allah Bapa di sorga, berkatilah kami, jemaat-Mu dimanapun mereka saat ini berada, bekerja, beraktivitas, berkegiatan. Tuhan tolong mereka, Tuhan beri mereka berkat yang berlimpah. Yang sakit Tuhan beri kesehatan dan kesembuhan. Dan juga yang berkebutuhan khusus, Tuhan yang memberi pertolongan kepada mereka. Tuhan, kiranya kasih setia-Mu memberi kepada kami pertolongan dan memberi kepada kami kesejahteraan hidup. Inilah doa kami Allah Bapa di sorga. Yang kurang sempurna ini, sempurnakanlah ini dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Demikian saudaraku, firman Tuhan untuk kita hari ini. Syukurilah untuk pertolongan Tuhan yang diberikannya kepada kita senantiasa dalam Yesus Kristus. Dan bersyukurlah hari ini, esok akan lebih baik lagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam Horas.